Baik, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johannes Panjaitan. Saya di sini sebagai moderator untuk pertemuan kita hari ini. Yang saya hormati Ibu Irika beserta dengan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tegangan dan regangan yang telah kami bahas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Anggota kelompok 1 dengan Fadlan Iksat Ramadan, Afla Hermavito Hidayat, Andaharu Trisja Pamungkas, Johannes Panjaitan. Tujuan pembelajaran pada presentasi kita hari ini adalah menganalisa tegangan dan regangan normal pada suatu bahan, menganalisa modulus elastis pada suatu bahan, menganalisa perilaku mekanik bahan melalui diagram tegangan dan regangan, menganalisa regangan lateral pada suatu bahan yang mengalami gaya. Baik, untuk materi tegangan normal akan dibahas oleh Saudara Vito. Kepada Saudara Vito kami persilakan. Terima kasih untuk moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu gaya aksial. Gaya aksial itu sendiri artinya adalah beban yang mempunyai arah sama dengan sumbu utama elemen sehingga menghasilkan tarik atau tekan pada batang. Kemudian konsep kerja tegangan yaitu sebuah batang dengan panjang L diberi gaya aksial P sehingga mengalami tarik dan perpanjangan. Jika dibuat irisan penampang MN, kemudian diisolasi hanya ujung kanan batang, maka didapatkan aksi internal batang. Kemudian aksi terdiri atas gaya terdistribusi merata yang bekerja pada seluruh penampang, yaitu intensitas gaya pada penampang atau gaya persatuan luas disebut tegangan. Seperti pada gambar, kemudian tegangan normal terjadi karena gaya aksial bekerja tegak lurus terhadap permukaan penampang. Seperti di gambar, permukaan penampang yaitu yang ditandai panah berwarna hitam dan ada panah warna merah yaitu gaya aksial. Kemudian jika gaya aksial yang bekerja menarik batang dan menyebabkan perpanjangan, maka tegangan yang terjadi adalah tegangan tarik. Jika gaya aksial yang menekan batang dan menyebabkan perpendekan, maka tegangan yang terjadi adalah tegangan tekan, yaitu ditandai dengan negatif. Nah, contoh tegangan tarik seperti pada gambar yang kiri itu batang mengalami perpanjangan yang mempunyai gaya aksial yang bekerja menarik batang. Kemudian gambar yang sebelahnya adalah gambar gaya aksial yang bekerja menekan batang yang akan terjadi tegangan tekan. Kemudian rumus tegangan normal yaitu tegangan dengan alfa kali P per A. Tegangan P adalah gaya aksial satuan gaya Newton, kilonewton, kilogram, dan ton. Dan A dengan luas penampang. Satuannya yaitu meter kuadrat dan milimeter kuadrat. Kemudian untuk alfanya dengan tegangan satuan gaya perluas dengan kilonewton. Di atas berlaku terutama jika tegangan terbagi rata di seluruh penampang batang. Dan yang kedua, jika gaya P bekerja pada pusat berat penampang. Ini ada contoh soal tegangan normal. Suatu batang kayu berbentuk silindris mempunyai panjang L digantung tegak ke bawah. Batang kayu dianggap patah akibat berat sendiri. Kekuatan tarik kayu alfa TR 790 kg per cm kuadrat dan berat jenis kayu setengah 0,5 kg per desimeter kubik. Tentukan panjang batang tersebut. Ini kita misalkan diameter batang kayu dengan D. Berat batang yaitu tinggal kita masukkan saja yaitu 1/4 pi dikali D kuadrat kali L kali 0,5 kg per desimeter kubik per centimeter. Berat batang sama dengan 1/4 pi kali D kuadrat kali L per 1000 desimeter kubik dikali 0,5 kg per desimeter kubik. Rumusnya itu
alfa TR sama dengan P ber-A, yaitu menjadi P sama dengan alfa TR. Langsung kita masukkan saja perumusnya, yaitu 1/4 pi dikali D kuadrat kali L kali 0,5 per 1000 sama dengan 790 kali 1/4 dikali pi dikali D. L sama dengan 790 dikali 1000 per 0,5, yaitu hasil akhirnya 1.580.000 cm. Keterangannya yaitu P dengan gaya aksial, satuan gaya Newton, kilonewton, kilogram, dan ton. A sama dengan luas penampang, satuan luas meter kuadrat dan milimeter kuadrat, dan alfa tegangan. Satuan gaya perluas adalah kilonewton per meter kuadrat, dan pemberitahuannya sudah selesai. Baik, terima kasih Saudara Vito atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi regangan normal akan dibahas oleh Saudara Andaru. Kepada Saudara Andaru kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regangan normal. Regangan atau ekuivalen adalah perubahan panjang per satuan panjang. Konsep kerja regangan yaitu sebuah batang yang mengalami gaya aksial akan mengalami perubahan panjang. Perubahan panjang dapat berupa perpanjangan atau gaya tarik maupun perpendekan atau gaya tekan. Regangan normal atau ekuivalen disebut regangan normal karena regangan berkaitan dengan tegangan. Jika batang mengalami gaya tarik, maka regangannya disebut dengan regangan tarik atau nilai ekuivalennya plus. Dan jika regangan mengalami gaya tekan, maka regangannya bernilai negatif. Untuk menghitung regangan normal, dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu ekuivalen sama dengan delta per L. Dengan keterangan ekuivalen yaitu regangan, L yaitu panjang penampang dengan satuan panjang, lalu delta yaitu perubahan perpanjangan atau perpendekan persatuan waktu. Contoh soal regangan normal, sebuah kawat logam panjangnya 8 meter dengan luas penampang 6 cm persegi dikenakan suatu gaya tarik aksial 50 Newton, sehingga panjangnya bertambah menjadi 8,2 meter. Tentukan gaya tariknya. Yang pertama diketahui yaitu L0 atau L awal yaitu 8 meter, lalu luas penampang 6 cm persegi, itu sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Lalu L yaitu atau panjang akhir yaitu 8,2 meter, dan F atau gaya aksialnya yaitu 50 Newton. Yang ditanyakan regangan tarik, maka penjelasannya yaitu regangan sama dengan delta L per L0. Dengan delta L yaitu L akhir dikurangin L awal atau L1 dikurangin L0 dibagi L0. L1 yaitu 8,2 meter dikurangin dengan L0 yaitu 8 meter dibagi L0 8 meter. Maka 0,02 meter dibagi dengan 8 meter hasilnya 0,025. Jika nilai ekuivalen lebih dari 0, maka batang mengalami perpanjangan, dan jika ekuivalen kurang dari 0, maka batang mengalami perpendekan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andaru atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah perilaku mekanis bahan yang akan dibahas oleh Saudara Fadlan. Kepada Saudara Fadlan kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan lanjutkan. Yang ketiga ini ada perilaku mekanis bahan. Yang pertama ada besaran mekanis bahan. Dalam mendesain suatu struktur, diperlukan pemahaman mengenai perilaku mekanis dari bahan yang digunakan. Data mengenai perilaku mekanis dari bahan yang dapat dihasilkan melalui pengujian di laboratorium. Bahan berupa uji tarik terhadap bahan. Dari hasil pengujian tersebut didapatkan diagram tegangan dan regangan. Diagram tegangan dan
Regangan tersebut menunjukkan karakteristik material yang tergantung pada ukuran spesimen yang digunakan. Ini adalah contoh dari diagram tegangan-regangan pada baja struktural yang didapatkan dari suatu penelitian. Di sini yang pertama ada limit proporsional, merupakan batas dari hubungan tegangan-regangan yang linier dan proporsional, yaitu dari huruf O sampai A. Berikutnya ada limit proporsional ini pada diagram ditandai dengan titik A. Berikutnya ada daerah linier, merupakan daerah di mana hubungan tegangan-regangan linier, garis lurus pada grafik, dan proporsional. Daerah linier pada diagram merupakan daerah antara 0 sampai A. Perbandingan besarnya tegangan dan regangan di daerah ini disebut dengan modulus elastisitas. Berikutnya ada tegangan luluh. Tegangan luluh merupakan tegangan yang terjadi akibat perpanjangan yang cukup besar tanpa pertambahan gaya. Selanjutnya ada strain hardening, merupakan fenomena di mana bahan mengalami pengerasan regang. Selama proses ini, terjadi peningkatan resistensi bahan terhadap deformasi, sehingga perpanjangan bahan pada daerah ini membutuhkan peningkatan beban tarik. Strain hardening pada diagram merupakan daerah antara C sampai D. Selanjutnya ada tegangan ultimate. Tegangan ultimate merupakan tegangan yang terjadi karena beban telah mencapai nilai maksimum. Tegangan ultimate pada diagram ditandai dengan titik D. Necking. Necking merupakan fenomena di mana terjadi pembentukan leher pada bahan sehingga terjadi pengurangan luas penampang. Necking pada diagram merupakan daerah antara D sampai E. Terakhir ada fraktur. Fraktur merupakan fenomena di mana bahan mengalami putus atau patah. Fraktur pada diagram ditandai dengan titik E. Nah, yang C ada proses fraktur dan nekcur pada baja struktural. Ini adalah contoh baja struktural dan ini adalah tempat di mana terjadinya fraktur. Area terjadinya putus atau patah pada baja struktural. Ini adalah area terjadinya nektur. Nektur adalah area terjadinya pembentukan leher pada baja struktural. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadlan atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah materi modulus elastisitas yang akan dibahas oleh saya sendiri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kembali diri saya sendiri. Nama saya adalah Johannes Panjaitan yang akan membahas tentang materi modulus elastisitas. Elastisitas linier. Elastisitas merupakan sifat bahan yang dapat kembali ke dimensi atau ukuran semula setelah beban dihilangkan. Berikut ini adalah tabel perilaku elastis pada diagram tegang-regangan. Linier atau garis lurus adalah perbandingan nilai terhadap regangan pada grafik masih berupa garis lurus. Berikut adalah diagram bagian linier pada tegangan-regangan. B. Elastisitas linier dan hukum Hooke. Apabila sebuah bahan berperilaku elastis dan mempunyai hubungan linier antara tegangan dan regangan, dan bahan itu disebut memiliki sifat elastis linier. Hubungan linier antara tegangan dan regangan untuk suatu batang yang mengalami tarik atau tekan sederhana dinyatakan dengan persamaan yang dikenal dengan sebagai hukum Hooke. Dengan persamaan sebagai berikut. Baik, modulus elastisitas atau modulus Young adalah kemiringan kurva tegangan-regangan di dalam daerah elastis linier. Karena regangan tidak memiliki satuan, maka satuan modulus elastisitas sama dengan satuan tegangan. C. Contoh modulus elastisitas. Berikut ini adalah contoh modulus elastisitas pada kehidupan. Sebuah pegas awalnya memiliki panjang 28 cm dengan diameter 2,5 cm. Kemudian pegas tersebut diberi beban sebesar 7 kg, sehingga panjang pegas tersebut menjadi 37,5 cm. Kemudian dihitunglah modulus elastisitas pegas tersebut. Baik, di contoh modulus ini, pada gambar ini, gambar pertama adalah gambar sebuah pegas yang tidak memiliki beban. Kemudian di gambar kedua adalah sebuah pegas yang diberikan beban dan memiliki pertambahan panjang pada pegas tersebut. Sumber ini adalah realita atau kehidupan sehari-hari dari saya. Baik, dari soal tersebut kita ketahui bahwa I0 atau panjang awal pegas adalah 28 cm. D atau diameter pegas tersebut adalah 2,5 cm.
M atau beban massa atau bebannya adalah 7 kilo. I1 atau perpanjangan akhirnya, panjang akhir dari pegas tersebut setelah diberikan 37,5 cm. Ditanyakan delta I atau pertambahan panjang. Yang kedua adalah L atau jari-jari, A atau luas penampang, F atau gaya, E atau modulus elastisitas. Penyelesaiannya itu adalah pertama kita menghitung nilai pertambangan panjang pegas dengan menggunakan rumus delta I sama dengan I1 dikurang I0. Dari soal tersebut diketahui kita dapat mencantumkan nilai dari rotasinya. I1 sama dengan 37,5 cm dikurang dengan I0 28 cm. Hasilnya adalah 9,5 cm dan kita ubah ke satuan meter, hasilnya menjadi 0,095 meter. Kemudian kita mencari nilai jari-jarinya. Rumus mencari jari-jari adalah setengah kali diameternya. Kemudian setengah dari diameternya tadi yaitu adalah 2,5 cm. Hasilnya adalah 1,25 meter. Kita ubah menjadi satuan meter yaitu adalah 0,0125 meter. Selanjutnya menghitung nilai luas penampang. Rumus yang kita gunakan untuk mencari luas penampang adalah PR kuadrat karena berbentuk silindris. Ini luas penampang tergantung dengan pegasnya atau barang atau bentuknya. Untuk bentuk yang saya pergunakan adalah silindris. Jadi kita menggunakan rumus PR kuadrat di mana Pi-nya saya mencantumkan 3,14 dikali dengan 0,0125, R-nya dikuadratkan. Hasilnya itu adalah 3,14 dikali 0,0015625. Kemudian luas penampangnya adalah menjadi 0,00049 meter kuadrat. Selanjutnya adalah menghitung nilai gaya. Karena tadi beban yang saya contohkan adalah orang, itu adalah masih massanya, kita harus mengubahnya ke dalam gaya dengan menggunakan rumus F sama dengan M kali G, di mana massanya itu adalah 7 kg dan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasilnya itu adalah 68,6 Newton. Baik, kita mencari beberapa rumus tadi, kemudian kita menghitung modulus elastisitasnya. Kemudian kita baru dapat menghitung modulus elastisitasnya. Menggunakan rumus E sama dengan F per A dibagi delta I per I0. F seperti yang kita dapatkan tadi, nilainya adalah 68,6 Newton, dan A-nya adalah 0,0049 meter kuadrat, dibagi dengan 0,095 meter, dibagi 0,28 meter. Ini meternya habis karena dibagi. Maka hasilnya itu adalah 140.000 Newton per meter kuadrat dibagi dengan 0,034. Maka nilai dari modulus elastisitas pegas tersebut adalah 4.117.647,06 Newton per meter kuadrat. Rasio Poisson. Rasio Poisson memberikan informasi penting tentang bagaimana bahan berubah jika diberi beban. Seperti gambar berikut. Jika kita bahas sebuah kubus diberikan gaya tekan seperti pada ilustrasi di atas, gaya aksial tersebut menekan kubus tersebut sehingga kubus tersebut mengalami perpendekan pada sumbu sejajar dengan gaya dan perpanjangan sumbu tegak lurus arah gaya. Kemudian contoh lainnya itu adalah sebuah kubus diberikan gaya tarik seperti pada ilustrasi di atas. Gaya aksial tersebut menarik kubus tersebut sehingga kubus tersebut mengalami perpanjangan pada sumbu sejajar dengan gaya dan perpendekan pada sumbu tegak lurus arah gaya. Demikianlah untuk rasio Poissonnya, materi rasio Poissonnya. Berikut ini adalah daftar pustaka atau sumber materi yang telah kami cantumkan pada presentasi pada hari ini. Demikianlah presentasi yang dapat kami berikan. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau yang berkurang di hati para pendengar.
Untuk atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.